يا حبيبنا علي شاي لله شاي لله. صلوا على النبي محمد، صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا والنور قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang penuh berkah, di malam yang penuh rahmat, Allah kumpulkan kita, Allah gerakan langkah kaki kita untuk senantiasa berkumpul bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa berkumpul duduk dengan para alim ulama, untuk senantiasa berkumpul mencari warisan Nabi besar Muhammad, yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, berikan kepada kita keistiqamahan, supaya kita semua meninggal dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal hadirin dan hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian hadis kita, kajian kitab kita, kitab Tanbihul Ghafilin, yang masih membahas tentang kematian. Pernah suatu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa kali mengatakan kepada kita, aktsiru, ingatlah, perbanyak zikri hadzimul ladzat, perbanyaklah kita mengingat pemutus kenikmatan. Perbanyaklah kita mengingat pemutus kenikmatan. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat kepada perkara atau sesuatu yang dapat memutuskan kenikmatan. Apa perkara sesuatu yang dapat memutuskan keledatan? Apa perkara sesuatu yang dapat memutus kenikmatan? Tiada lain yaitu kematian. Makanya barang siapa, dikatakan oleh ulama, man aktsara min dzikril maut akrama bi thalathati asya. Barang siapa yang memperbanyak zikir mati, memperbanyak mengingat kematian, akrama bi thalathati asya, maka Allah muliakan kepada kita 3 perkara. Siapa orang yang banyak ingat mati, Allah muliakan 3 perkara. Pertama, orang yang selalu ingat mati, Allah akan berikan dia kemuliaan ta'jilut taubah, mempercepat taubat, senang taubat kepada Gusti Allah. Itu manfaat ingat kita mati. Manfaat ingat mati itu apa? Mempercepat kita, membuatkan kita ini getol tobat kepada Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kepada kita, harus kepada kita untuk selalu ingat yang namanya kematian. Tujuannya apa? Supaya kita ini ingat taubat sama Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita ini selalu mempercepat taubat. Karena orang yang ingat mati itu gak mau dia mati tak membawa dosa, gak mau dia mati membawa kesalahan, gak mau dia mati tanpa sebelum bertobat kepada Gusti. Maka orang yang selalu ingat mati, dia akan selalu cepat-cepat bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap hari dia bertobat. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang selalu mengingat kematian. Bahkan Nabi besar Muhammad dalam satu hadisnya bersabda, ya ayuhan nas tubu idallah fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Nabi Muhammad, Rasul kita, Nabi yang sudah dijamin surga, Nabi yang sudah didapatkan label kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang tidak pernah berdosa, Nabi yang terjaga dari perbuatan maksiat. Nabi katakan apa? Ya ayuhan nas, hei para manusia, tubu ilallah, tobatlah kalian semua kepada Gusti. Fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Karena aku, kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini taubat sehari 100 kali. Nabi Muhammad sehari taubat kepada Gusti Allah berapa kali? 100 kali. Taubatnya Nabi itu yang bagaimana sih? Taubatnya Nabi itu yang benar-benar taubat. Nabi itu kalau taubat sehari 100 kali, walaupun Nabi tanpa dosa, walaupun Nabi nggak pernah berbuat kesalahan, walaupun Nabi dijaga oleh Allah dari perkara-perkara maksiat, tapi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari taubat berapa kali? 100 kali. Lah kita manusia yang tiap hari bergelimpangan dosa, kita manusia yang tiap hari melek mata langsung dosa, kita manusia yang tiap hari lisannya mencela, menghina, menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain tanpa kita sadari atau kita sadari, kita manusia yang tiap hari berbuat kesalahan tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Berapa kali kita sehari tobat sama Allah? Hah? Ada yang sehari tobatnya 100 kali, ada enggak? Hah? Yang ada sehari berapa kali? 0 kali gitu nih, ya. Betul enggak? Kita ini bukan sehari tobat, kita ini tobatnya bukan sehari 100 kali, tapi apa? Masang statusnya sehari 100 kali. Ya, betul. Nge-like foto sehari 100 kali. Betul enggak? Tobatnya enggak pernah. Ya. Jadi ini teguran bagi kita. Jika Nabi aja yang tanpa dosa bertobat kepada Allah 100 kali, dan tobatnya Nabi adalah tobat yang sungguh-sungguh, lah bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita nih tobatnya tobat sambal. Betul? Betul enggak? Tahu pedas masih aja dimakan. Tahu dosa, ya masih aja dilakonan. Betul enggak? Tapi lebih baik tobat sambal daripada enggak tobat-tobat. Betul? Maka hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang orang itu gak mau tobat sama Allah gara-gara putus asa. Kadang-kadang orang itu bertobat sama Allah, gak mau tobat sama Allah karena malu, karena dirinya banyak dosa. Betul nggak? Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Nih kalau kalian semua merasa, ya Allah saya ini mau tobat malu, sudah banyak dosa, saya ini mau tobat sudah pasti dimasuk neraka. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang terkena siasat syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang putus asa. Nah, contoh yang hamba yang putus asa itu yang bagaimana? Yang merasa dosanya banyak dan yang merasa dosanya nggak bakal diampuni sama Allah. Itu contoh hamba yang putus asa. Nah, makanya Nabi Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai Muhammad, katakan kepada hambaku yang mana mereka telah melampaui batas terhadap dirinya, yang mana mereka telah bermaksiat kepadaku dengan apa yang aku berikan kepadanya. Mereka dengan maksiat dengan matanya, mereka maksiat dengan lisannya, mereka maksiat dengan telinganya, mereka maksiat dengan kakinya, mereka maksiat dengan tangannya. Nah, katakan tuh kepada mereka yang selalu bermaksiat, yang selalu melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu. Nah, maka kita kalau banyak dosa jangan putus asa, ya. La taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah katakan kepada dia, jangan putus asa dengan rahmatku, dan katakan kepada mereka, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala semua dosa. Maka hadirin dan hadirat
jangan pernah malu bertobat karena banyaknya dosa. Tapi terus kita bertobat sampai kita malu berbuat dosa. Faham tidak? Faham tidak? Maka usahakan. Walaupun kita sehari nggak bisa 100 kali tobat, ya minimalnya sehari sekali. Sehari sekali. Kapan waktu yang paling tepat? Sebelum tidur. Sebelum tidur, sholat sunnah taubat. Minta tobat sama Allah. Ya Allah, ampuni dosaku hari ini. Ampuni dosa mataku hari ini. Ampuni dosa lisanku hari ini. Minimal sehari sekali. Sebelum tidur. Supaya apa? Supaya kita ini tidur, kita ini nggak tahu itu tidur terakhir kita. Tapi kalau kita sudah dibiasakan sholat sunnah taubat dan bertobat kepada Allah sebelum tidur, walaupun kita tidur meninggal dunia, kita meninggal dunia dalam keadaan sudah bertobat dan yakin saya meninggal itu husnul khatimah. Amin ya rabbal. Nah, makanya manfaat selalu ingat kematian itu apa? Mempercepat diri kita untuk tobat sama Allah. Yang kedua, manfaat kita selalu ingat kematian, qanaah wal qana'al qaut. Kita ini diberikan qanaah dengan rizki yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita sering ingat mati, kita bakal syukur apa yang Allah berikan, kita akan selalu bersyukur kepada Gusti. Gak mau yang neko-neko sudah. Itu orang yang selalu ingat mati itu begitu tuh. Bersyukuri apa yang sudah Allah berikan. Gak minta lebih, gak minta neko-neko. Yang penting dia ikhtiar, yang penting dia usaha, sisanya tawakal. Rizki yang dia dapat bersyukur, alhamdulillah. Sisa waktunya gunakan ibadah, sisa waktunya dia gunakan zikir, sisa waktunya dia gunakan untuk dekat sama Allah, sisa waktunya dia gunakan untuk bekal dia di akhirat. Itu contoh orang yang selalu ingat kepada kematian. Dia akan selalu bersyukur, gak mau neko-neko, gak mau lebih-lebih tentang perkara dunia deh. Yang penting dia kerja, cari usaha, cari rizki, jemput rizki. Ada yang Allah berikan kepada dia syukuri, alhamdulillah. Yang ketiga, contoh orang, manfaat orang yang selalu mengingat kepada kematian, dia apa? An-nasyatul ibadah. Dia akan semangat ibadah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, manfaat ingat mati itu begitu. Semangat ibadah, mood booster hidup kita apa? Ingat mati. Kalau orang sudah ingat mati, dia akan semangat ibadahnya sama Allah. Kalau dia orang sudah ingat mati, dia akan semangat dzikir sama Allah. Dia kalau orang selalu ingat mati, dia akan semangat duduk di majelis taklim. Kenapa? Karena dia ingin manfaatkan sisa umurnya, dia ingin manfaatkan sisa waktunya untuk ibadah kepada Allah subhanahu. Orang yang selalu ingat mati, dia gak bakal lama-lama, dia gak bakal betah-betah menjomblo. Aidin jomblo? Hah? Tah. Jalmi orang yang selalu ingat mati itu gak bakal betah jadi jomblo. Dia akan semangat untuk ibadah, dia akan semangat cari jodoh, dia ingin menikah. Kenapa? Karena menikah itu ibadah. Kenapa? Karena dia takut mati belum nikah. Nah, makanya ya, yang kayak lama-lama nih, yang lama-lama jomblo ini kayaknya harus kurang ingat mati tuh. Ya, bentar lagi Dajjal muncul. Ya, jangan sampai jadi temennya Dajjal. Ya, Dajjal tuh jomblo loh. Masa nggak mau, jangan sampai jadi jambla, jangan sampai jadi apa mirip Dajjal. Ya, cepet nikah, cari jodoh. Ya, jangan mikir. Kalau kadang-kadang orang itu apa, nikah itu selalu duit. Nikah teh deku niat lain ke duit. Nikah tuh perlu niat yang baik, niat yang ikhlas, niat yang kuat. Rizki Allah atur nanti. Betul nggak? Tapi kalau nggak ada niat, banyak alasan. Ya memang kalau dia memang niat belum nikah tuh alasan baik. Alasan jodohnya belum ada. Sudah jodohnya ada, alasan usahanya belum ada. Intina eta jelma itu orang belum niat. Paham? Nah, terus apa? Wa man nasyal maut uqiba bi thalathati asya. Tadi yang ingat kematian Allah muliakan 3 perkara. Pertama, dia akan mempercepat tobat. Orang yang ingat mati. Yang kedua, dia akan qanaah, bersyukur dengan rizki yang Allah berikan. Yang ketiga, orang yang selalu ingat mati, dia akan semangat
ibadah. Kebalikannya, tapi orang yang suka lupa dengan kematian, maka Allah berikan kepada dia 3 musibah. Pertama, dia akan mempergampang yang namanya taubat. Gampang deh. Gampang taubat, masih muda. Wah, gampang taubat itu, saya masih sehat. Kenapa? Karena dia nggak pernah ingat mati. Yang kedua, orang yang nggak pernah ingat mati itu apa? Dia nggak bakal pernah ridho, dia nggak pernah bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan tentang rizkinya. Dia akan selalu merasa kurang, sehingga dia gunakan seluruh waktunya, dia gunakan seluruh umurnya untuk mencari dunia, untuk mencari harta. Kenapa? Karena dia lupa yang namanya kematian. Karena dia merasa rizkinya kurang. Karena dia merasa hidup selama-lamanya. Padahal kehidupan yang hakiki bukan kehidupan di dunia, tetapi kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Dunia itu bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat beramal. Dunia itu bukan tempat tinggal, tapi dunia itu tempat beramal. Maka perbanyaklah amal ibadah kita. Perbanyak amal ibadah kita dengan apa? Dengan cara kita selalu ingat kepada kematian. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah apa? Orang yang cerdas, orang yang cerdik itu orang yang mampu menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang cerdas yaitu orang yang beramal untuk hari kematiannya. Itu orang yang cerdas. Dan orang yang selalu lupa kepada kematian, yang ketiga, Allah akan memberikan musibah malas ibadah, malas ke pengajian, malas ke majelis taklim, malas salat berjamaah, malas zikir sama Allah, malas dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena itu orang gak pernah ingat mati. Waliyadzubillahi min. Maka hati-hati hadirin dan hadirat dirahmati Allah. Ya, perbanyak ingat mati. Karena mengingat kematian itu jangan pernah takut sama mati. Karena semua itu bakal mati. Betul nggak? Gak usah takut, perbanyak ingat matian. Orang yang banyak ingat mati akan semangat ibadah. Orang yang banyak ingat mati akan syukur dengan rezeki yang Allah berikan. Orang yang ingat mati, dia akan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, perbanyaklah ingat kematian, ya. Dan sehingga kita terus ibadah sama Allah, dan sehingga kita menjadi diri hamba yang selalu istiqomah mengenal Allah. Orang yang selalu ingat kematian, dia akan istiqomah ibadah. Orang yang selalu ingat kematian, dia akan beramal untuk hari kematiannya. Nah, kalau kita sudah istiqomah nih, dengarkan. Kalau kalian antum semua sudah istiqomah, ya, sudah merasakan lezatnya mengaji, sudah merasakan lezatnya berzikir, sudah merasakan lezatnya duduk dengan orang-orang saleh, maka kalian nanti sebelum mati akan diberikan bisyarah, kabar gembira oleh malaikat. Seperti mana, ya? Seperti mana yang disabda, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nih, orang yang ahli iman, orang yang istiqomah, orang yang soleh, orang yang arifin, yang mengenal Allah, mereka tidak takut dengan yang namanya kematian. Justru mereka mengidam-idamkan yang namanya kematian. Kenapa? Karena ketika dia mati, dia berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan dia mati, dia akan berjumpa dengan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dia mati, dia akan diberikan tempat yang layak, yang lebih layak daripada tempatnya di dunia, yaitu surganya Allah Subhanahu. Maka kalau kita ibu, bapak semuanya, para pemuda-pemudi yang dirahmati Allah, kalau antum semuanya pernah melihat orang soleh meninggal dunia, ketika dilihat wajahnya tersenyum, betul nggak? Senyum, bercahaya. Kenapa? Karena mereka gembira. Karena kematian adalah perkara yang mereka tunggu-tunggukan. Karena kematian adalah perkara yang mereka idam-idamkan. Kok bisa begitu? Iya, karena mereka dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka, Tuhan kami adalah Allah. Orang-orang yang beriman sama Allah, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya beriman,
bukan hanya menyembah, tsumastaqamu, mereka istiqomah menjaga keimanannya, mereka istiqomah ibadah sama Allah. Apa kata Allah? Tatanazzala alaihimul malaika, maka akan turun kepada orang tersebut malaikat memberikan kabar gembira. Allah takhafu, hei hamba Allah yang beriman, kata malaikat, hei hamba Allah yang ahli istiqomah, Allah takhafu, jangan takut kamu, wala tahzanu, jangan sedih kamu, wa abshiru bil jannah, gembiralah kalian semua. Kata malaikat mencabut nyawa, wa abshiru bil jannah, hei orang iman, hei orang takwa, hei orang istiqomah, jangan takut kamu kepada aku, kata malaikat. Jangan sedih kamu, aku ingin cabut nyawamu, tapi gembiralah kamu bil jannah, dengan surganya Allah, allati kuntum tu'adun, yang mana surga adalah tempat yang aku janjikan kepada kalian. Itu kalau kita ahli iman, itu kalau kita ahli takwa. Ketika mau dicabut oleh malaikat, sebelum dicabut kita dibukakan gambaran surga kita, dibukakan tempat surga kita, sehingga yang tadinya kematian adalah perkara yang paling ditakuti, yang mana tadinya kematian adalah sakaratul maut, adalah perkara yang menyakitkan, namun ketika kita melihat surganya Allah, rasa dicabut nyawa pun tidak akan terasa sakit. Kenapa? Karena kita melihat indahnya surga. Itu ahli istiqomah begitu. Bukan hanya itu, orang yang ahli sholawat, ya, orang yang ahli sholawat, dan orang yang di dunianya berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan pikirannya untuk syiar dakwah Rasulullah, orang yang cinta Nabi, orang yang rindu Nabi, orang yang ahli sholawat, orang yang selalu berjuang untuk Rasul. Jangan takut kalian. Kalian memang di dunia capek untuk mensyiarkan agama Nabi, capek untuk menyenangkan kanjeng Nabi, menyisakan waktu untuk sholawat. Kadang-kadang itu perkara yang lelah karena hawa nafsu itu nggak senang dengan perkara gitu. Tapi Anda paksakan, Anda berjuang untuk Nabi, Anda membantu syiarnya Nabi. Nah, jangan takut ketika sakaratul maut. Kalian pernah dengar nggak Nabi Yusuf, ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf, betul nggak? Saking gantengnya, saking tampannya Nabi Yusuf, itu perempuan ketika ngiris sayuran, teriris tangannya, tidak terasa sakit, tangannya teriris oleh pisau. Kenapa? Karena matanya memandang ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Saking tampannya Nabi Yusuf, itu tangan perempuan teriris nggak terasa sakit. Lah, kalau ada perempuan lihat ente, ya, lihat ente, takjub lihat ente teriris tangannya, kerasa tante? Lain kerasa deh, betul nggak? Betul nggak? Kadang-kadang kan perempuan ya, kalau lihat cowok ganteng itu nengoknya sampai 90 derajat, depan tiang listrik nggak tahu dia. Begitupun sebaliknya laki-laki, ya, laki-laki itu kalau sudah lihat cewek, masya Allah, matanya muter, betul nggak? Naik motor sampai lupa jalannya yang mana, sampai ujung-ujung asup asawah yang jeblos, betul nggak? Ya, saking cantiknya melihat wanita yang dia pandang. Nah, begitu juga kalian semua ahli sholawat, begitu pula kalian semua ahli pecinta Rasul, begitu pula kalian para pecinta dzurriyyah Rasul. Nanti ketika kalian sakaratul maut, Allah akan datangkan Nabi Muhammad SAW. Ketika Anda sekarat, Anda akan dibawakan, Anda akan dihadirkan Nabi besar Muhammad di depan Anda. Ketika Anda melihat wajah indah Nabi Muhammad SAW, maka rasanya sakaratul maut tidak akan terasa sakit karena Anda memandang ketampanan wajah Nabi besar Muhammad SAW. Itu akan kalian dapati kalau kalian istiqomah. Itu akan kalian dapati kalau kalian beriman. Itu akan kalian dapati kalau Anda terus berjuang untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo terus berjuang untuk Nabi Muhammad. Ayo kita selalu ingat kepada kematian kita, ya. Ayo kita selalu ingat kepada apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita dari mata,
kaki, lisan, harta, waktu, dan gunakan itu semua untuk ibadah kepada Allah. Gunakan itu semua untuk kelak bekal kita di akhirat. Ya. Jangan kalian merasa sehat Anda lalaikan ibadah. Jangan kalian merasa muda Anda lalaikan ibadah. Jangan Anda merasa kaya Anda melalaikan sedekah. Hati-hati. Ya. Yang namanya maut itu datangnya fujaah, mendadak. Ya. Innal maut, sungguhnya kematian itu apa? Kematian yang paling ditakuti Pak, mautul fujaah, mati mendadak. Dan tanda-tanda akhir zaman itu apa? Banyak orang yang mati mendadak. Ya. Makanya Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, apa itu mautul fujaah? Wahai Nabi, apa itu mati mendadak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, mati mendadak itu apa? Rahatul lil mu'min. Mati mendadak itu apa? Istirahat bagi orang-orang yang beriman dan awal siksa bagi orang-orang munafik. Waliyadzubillahi min. Maka beruntung kalau kita beriman tiba-tiba dimatikan sama Allah. Beruntung Anda. Anda diistirahatkan oleh Allah di dunia. Cukup hambaku kamu ibadah sama aku. Cukup kamu dicaci dihina karena kau ibadah kepada aku. Cukup kamu dicaci dihina karena kau memperjuangkan agamaku. Sudah cukup. Sekarang nikmati hasilmu surga. Nikmati kenikmatanmu di surga. Di surga sudah tidak ada yang mencaci kamu. Di surga tidak ada yang menghina kamu. Sekarang kamu hidup dengan kenikmatan tanpa mati. Abadan khalidina fiha, selama-lamanya di surga. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Maka kalau capek ibadah di dunia wajar. Karena emang tugas kita capek di dunia. Ya, kalau kita capek untuk nyari dunia aja bisa, mau, masa kita nggak mau capek untuk Allah? Masa kita nggak mau capek untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Masa kita nggak mau capek untuk ibadah? Toh kalian diciptakan di dunia bukan hanya mencari harta, kalian di dunia bukan hanya mencari jabatan dan pangkat, tapi Anda diciptakan di dunia untuk ibadah. Maka harus berani capek untuk ibadah. Harus berani capek untuk berjuang, harus berani capek untuk mengenal Allah, harus berani capek untuk mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena istirahatnya orang mukmin bukan di dunia, namun istirahatnya orang mukmin kelak di surga insya. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan orang-orang yang beriman dan istiqamah. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asad li nadi man awsafuhu tuhyi al-quluba tuhayyiju al-ashjana. Wallahu qad adna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu sanana. لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين ممن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالعصا فاقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ظفرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا اصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نحي طاح المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع العرض واكمى كل من عادانا
وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة. Pengumuman rutinan rutinan malam Sabtu Majlis Ribatul Mustafa Sabtu besok, malam Sabtu besok insyaallah diselenggarakan di Desa Salawana, di Masjid Desa Salawana. Saya ulangi lagi, rumasa rutinan malam Sabtu Majlis Ribatul Mustafa malam Sabtu besok insyaallah diselenggarakan di Masjid Desa Salawana. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, keistiqomahan untuk bisa hadir pada waktunya. Insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibana